Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang sulit menerima kenyataan hidup. Hidup di dalam angan-angan semata dan tidak berpijak pada kenyataan. Salah satu yang menyebabkan sulit menerima adalah karena hidup orang itu masih terbelenggu oleh berbagai macam pengandaian. Apa artinya? Mengandaikan ini, mengandaikan itu, seandainya begini, seandainya begitu. Dan itu yang sering menjadi bahasa orang yang menolak kenyataan. Dia ingin mengulang kalau bisa apa yang sudah terjadi. Dia ingin untuk supaya apa yang sudah terjadi itu tidak terjadi. Dan itu berarti menyangkal serta menolak. Dan disinilah problem yang sering terjadi, menyebabkan orang tidak mampu untuk menerima kenyataan. Karena selalu pikirannya, hidupnya terbelenggu oleh pengandaian demi pengandaian di dalam dirinya. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari 2 bagian firman Tuhan. Yang pertama 2 Tawarik 13 ayat yang ke-18. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh, karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Lalu Yeremia 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Namun diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. 2 bacaan Sabda Tuhan yang pertama tadi dari 2 Tawarik pasal 13 diungkapkan dalam satu adegan atau momen di mana orang Israel berperang. Dibandingkan di situ antara orang Israel dengan orang Yehuda yang sama-sama sebenarnya orang Ibrani, tetapi ada perbedaan. Orang Israel ditundukkan atau ditaklukkan atau kalah pada waktu itu, sedangkan orang Yehuda justru menjadi kokoh. Apa rahasianya? Orang Yehuda mengandalkan dirinya kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kata penting di situ adalah pengandalan diri. Kalau mengandalkan diri kepada manusia atau kepada pikiran diri sendiri, maka tentu saja dia akan akhirnya tidak kokoh, lemah, mudah ditaklukkan dan ditundukkan. Dan Yeremia 17 ayat 5-8 menegaskan lagi ayat yang sudah sering kita dengar, membandingkan antara orang yang mengandalkan manusia dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan manusia itu dikatakan terkutuk. Dan mengandalkan manusia ini juga termasuk dan sama dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Berarti orang-orang yang demikian adalah orang yang juga mengandalkan akan pemikirannya. Atau memaksakan kehendak dirinya kepada Tuhan. Bukan mengandalkan dirinya kepada Tuhan, tapi memaksakan. Dan konsekuensinya adalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, pikirannya sendiri, atau hati yang menjauh dari Tuhan, maka seperti semak bulus di padang belantara yang tidak akan mengalami keadaan baik, tinggal di tanah angus di padang gurun, dan di negeri padang asin yang berarti kehausan dan tidak berpenduduk. Namun orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan seperti pohon yang di tepi air, merambatkan akar-akar ke tepi batang air, tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau,
tidak khawatir tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Peringatan dan pengingatan dari sabda Tuhan hari ini ingin mengajarkan kepada kita tentang pengandalan diri kepada Tuhan. Namun memang ini bukan perkara yang mudah karena orang seringkali justru mengandalkan pengertiannya sendiri, mengandalkan pengandaiannya sendiri. Ini yang saya maksudkan dengan terbelenggu pengandaian, yaitu segala macam bentuk pengandaian demi pengandaian yang dia bangun dalam pikirannya itu membelenggunya. Seandainya dia masih hidup, seandainya saya tidak melakukan ini, itu pasti dia tidak akan begini begitu. Dan berbagai macam pengandaian-pengandaian ini, kalau itu memenuhi dan memperbudak, bahkan membelenggu jiwa seseorang, dia sulit terima kenyataan. Karena selalu yang ada di pikirannya adalah seandainya begini, seandainya begitu. Ada nada penyesalan di sana. Ada nada ketidakikhlasan di sana. Ada nada di mana penuh dengan upaya mengubah keadaan sedapat mungkin harus diubah. Seandainya ini, seandainya itu. Tapi ini bukan penyelesaian yang sesungguhnya. Karenanya dia sulit menerima kenyataan. Karena belenggu pengandaian itu menyiksanya. Dan ini juga yang menyebabkan seseorang lupa mengandalkan Tuhan Sang Maha Hidup. Lupa mengandalkan Sang Maha Hidup. Kenapa? Karena mengandalkan pikirannya sendiri dengan pengandaian-pengandaiannya, dengan segala mimpi-mimpinya dan penyesalan-penyesalannya, sehingga dia tidak mengandalkan Sang Maha Hidup. Dia andalkan pikirannya sendiri dalam menjalani hidup. Dan orang yang mengandalkan dirinya kepada pengandaian-pengandaian dalam hidupnya, dia akan abai untuk menggapai kekuatan Tuhan di dalam menjalani hidupnya. Dan akhirnya, dalam belenggu pengandaian, seseorang akan terus seperti ada dalam sebuah lingkaran yang berputar terus, sulit menerima kenyataan. Apa yang Tuhan katakan tentang Yehuda yang hidup mengandalkan diri kepada Tuhan sehingga mereka menjadi kokoh dan kuat. Begitu juga yang mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan kepada Tuhan seperti pohon yang kokoh, terus dekat dengan sumber hidupnya, sumber airnya, merambatkan akar ke tepi batang air. Pohon yang ditanam di tepi air sangat bergantung dan mengandalkan kekuatan sumber air itu. Tidak abai untuk mengandalkannya, tidak abai untuk lalu kemudian menggapai kekuatannya. Karenanya, mari kita belajar untuk supaya mengandalkan Tuhan. Lepaskan segala belenggu pengandaian dalam hidupmu. Kita tidak bisa repeat, kita tidak bisa mengulang kembali apa yang sudah terjadi. Penyesalan akan menjadi sia-sia karena kita selalu hidup dalam pengandaian. Tapi ketika mengandalkan Tuhan, Dia Sang Maha Handal dalam hidup kita dan tidak abai menggapai kekuatannya untuk menjalani hidup ini, maka kita akan senantiasa dikatakan keadaan akan selalu menjadi baik. Walaupun ada di sekitar yang buruk, walaupun ada di masa yang tahun kering atau kesulitan, tidak khawatir. Dan selalu daunnya tetap hijau ketika panas terik melanda. Dan tidak berhenti buah akan dihasilkan. Produktif, ada selalu dampak yang baik dari peristiwa buruk yang terjadi. Karenanya mari kita belajar untuk supaya segala belenggu-belenggu pengandaian kita lepaskan dan taruh di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan untuk melepaskan itu semua dan minta Tuhan mengajarkan kita untuk mengandalkan Tuhan Sang Maha Hidup. Dan sekali lagi kita menggapai kekuatan Tuhan untuk menjalani hidup. Tuhan mengasihi, Tuhan sudah tersedia buat kita. Tinggal pertanyaannya, kita mau mengandalkan siapa? Mengandalkan pengandaian-pengandaian kita atau mengandalkan Dia? Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyertai dan menemani senantiasa. Amin.